Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga para pemirsa di rumah yang teramat sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mengadakan doa bersama. Dan sebelum acara doa bersama kita laksanakan, ada beberapa hal yang kiranya perlu kami sampaikan kepada Anda semua. Yaitu mengenai masa. Semua yang ada di alam semesta ini ada masanya. Makanya kita tidak perlu mengeluh, karena segala sesuatu itu ada masanya. Ada masanya panjang, ada masanya pendek. Contohnya gini, kita digoda anak yang nakal, itu ada masanya. Tidak selamanya begitu, tidak. Itu. Begitu anak sudah dewasa, sudah mengerti, ya tentu secara otomatis akan ada kesadaran, dan itu akan berhenti dengan sendirinya. Hal sekecil itu harus kita pahami, karena kalau enggak, kita setiap hari menjadi emosi terus. Itu lama-lama jadi darah tinggi. Semua yang ada di dunia ini, terutama yang adanya itu sesudah adanya surga, itu tidak ada yang abadi. Ada orang pandai, ada masanya. Masih kecil belum terlalu pandai, ketika dewasa pandai, ketika sudah tua sudah mulai pikun-pikun, lupa kepandaiannya, akhirnya hilang, tidak ada. Itu. Sekarang orang ganteng, ada masanya dan sangat pendek. Waktu masih kecil tidak terlalu ganteng, begitu dewasa menjadi ganteng, tambah ganteng, akhirnya elek, tuwek, mate, hilang. Ya, sama juga cantik. Nah, jangan sombong, jangan bangga dengan kecantikan atau dengan kegantengan. Masanya sangat sedikit. Hal itu perlu kita pahami, sehingga kita tidak mudah menderita, mengalami ujian-ujian yang kita alami ini. Sakit pun juga demikian. Ada masanya sehat. Sehat beberapa tahun, ya sakit sebentar aja sudah tidak karu-karuan. Kita jangan mudah mengeluh tentang hal-hal seperti itu. Thariqat yang ada di dunia ini ada masanya. Thariqat ya, rame-rame jaya, masa jaya hilang, tenggelam, akhirnya selesai. Thariqat apapun yang nggak bisa hilang, hanya sesuatu yang difardukan oleh Allah, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, ini dijalani karena Allah. Lah itu yang tidak bisa terkena masa tadi. Sampai kapanpun tetap seperti itu, baik kita ini ada maupun tidak ada, baik kita ini bicara ataupun tidak bicara. Itu Thariqat dari manapun selain syariat Islam yang utuh tadi akan ditelan masa.
pelajaran yang sangat hebat ya, waktu itu hebat. Habis suatu saat itu. Berarti semua ini melengkung. Ada masanya itu melengkung itu. Pokoknya kalau ada masanya berarti melengkung. Tidak bisa disebut torekot yang lurus, torekot yang resmi dari Allah, tidak bisa. Yang bisa disebut torekot yang resmi, torekot yang lurus, inilah jalan yang lurus. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, itu yang lurus. Itu tidak bisa ditelan oleh massa, tidak bisa tenggelam oleh apapun. Sampai kapanpun itu tetap. Itulah jalan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbangga. Kita termasuk umatnya Nabi. Walaupun Islam, tapi kalau enggak utuh, ya, enggak syahadat, sholat, zakat, tidak utuh, ya tenggelam. Apalagi membuat torik-torik sendiri. Cepat atau lambat tenggelam, ditelan oleh massa. Demikian pula kerajaan-kerajaan besar, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, kerajaan manapun ada masanya dan pendek masanya. Dari tahun sekian ke tahun sekian masa jaya, sebentar lagi nggak ada. Lah ini perlu kita renungkan. Ini perlu kita renungkan, kita tafakkur. Jadi di dunia ini apa yang abadi, apa yang tidak. Itu. Makhluk gaib pun juga demikian. Makhluk gaib yang asalnya adanya itu sesudah keberadaan surga, maka ada masanya. Ada masanya. Baik syaitan, baik jin, mati semua. Malaikat pun mati. Tidak ada yang menetap itu. Kecuali Allah yang maha kekal. Jadi barang siapa yang ibadah karena Allah, maka roh kita oleh Allah dikembalikan ke asalnya, ke sana, yang sampai masa nggak jangkau, sehingga tidak bisa habis itu. Bersamaan lewat jalan yang lurus syariat Islam, tarekat yang resmi dari Allah itu. Perjalanan roh kita dibawa ke asalnya sana. Itu. Sebelum adanya surga, sebelum adanya Sidratul Muntaha, yang ada hanyalah Nur Muhammad. Nah ini yang harus kita pahami, karena di umum itu banyak yang membahas itu, cuma nggak tepat itu loh, nggak tepat. Belum Mahfud belum ada, tapi Nur Muhammad sudah ada. Itulah sehingga ketika Nur Muhammad tadi diturunkan ke bumi, yaitu Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orangnya, yaitu akhlaknya, itu memang badan jasmaninya ada masanya, lahir, besar, dewasa, akhirnya meninggal, itu jasadnya. Tapi rohaninya, jangankan dengan para nabi-nabi yang terdahulu, jangankan dengan para nabi yang terdahulu, ya, Lauh Mahfud belum ada, surga belum ada, Nur Muhammad sudah ada. Itulah kenapa ajaran maupun jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu tak tergantikan. Paham Mas Aman? Tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Itu. Jadi tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa tandingi, tidak bisa. Nabi yang lain itu adanya sesudah surga itu ada. Itu. Nabi, semua para nabi sudah rohnya itu ya sesudah adanya surga itu. Jadi yang adanya sebelum ada apapun sudah ada itu hanyalah Nur Muhammad itu.
Lah Nur Muhammad ketika diturunkan ke dunia, ya Kanjeng Nabi Muhammad itu akhlaknya, Kanjeng Nabi Muhammad itu orangnya. Ketika beliau sudah wafat, ya, Nur Muhammad tadi menjadi nafsu mutmainnah. Kenapa kok begitu? Karena supaya bisa tinggal di hatinya para umatnya. Jadi khusus umatnya Nabi, di dalam tubuh umatnya Nabi Muhammad baru bisa ada nafsu yang namanya nafsu mutmainnah. Itulah makhluk kekal. Itu. Nafsu mutmainnah itu makhluk kekal. Memang penduduk surga itu. Hanya saja untuk mencapai seseorang menjadi fitrah, ya. Seseorang bisa menjadi fitrah. Yang dimaksud fitrah itu di tubuhnya ada nafsu yang namanya nafsu mutmainnah tadi. Itu tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan torekot lain, kecuali torekot yang dibawa oleh Rasul sendiri. Ya tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu pun harus karena Allah, tidak boleh karena pahala. Itu. Kalau itu dilakukan secara utuh dan karena Allah, barulah nafsu mutmainnah yang sudah disiapkan di sana itu masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Itu baru namanya fitrah. Itu. Kalau dalam kondisi fitrah kemudian meninggal, baik meninggal di bulan apapun, itu pada hakikatnya sama dengan meninggal di bulan suci Ramadan. Dia itu meninggal di hari apapun, itu pada hakikatnya sama dengan meninggal di hari Jumat. Itu. Apabila manusia itu fitrah. Saya ulang-ulang, ya, saya ulang-ulang. Hanya untuk mencapai fitrah tadi tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan torik lain, kecuali torik yang resmi dibawa oleh Kanjeng Nabi sendiri. Itu. Kenapa sih kok begitu? Kalau torik-torik yang lain, ini yang waktu meresmikan ini di bumi. Selain di bumi, yang meresmikan juga manusia. Itu. Yang mendirikan juga manusia. Tapi kalau syariat Islam tadi, peresmiannya di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah itu diperjalankan ke sana. Bukan diresmikan di bumi. Peresmiannya itu di sana. Itu. Jadi Rasulullah diperjalankan Mi'raj itu untuk apa? Untuk sholatnya roh ini loh. Bukan hanya 5 waktu, itu bukan. Itu secara utuh. Sholatnya roh. Secara utuh. Nah, sehingga kalau lewat jalan itu, di dalam tubuh manusia itu ada nafsu namanya nafsu mutmainnah. Jadi yang disebut dengan syafaat itu yaitu asalnya itu dari Nur Muhammad ketika diturunkan ke bumi menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad beliaunya wafat, di sana menjadi nafsu mutmainnah yang bisa tinggal di tubuh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Selain itu tidak bisa. Itulah yang disebut syafaat itu. Jadi tidak bisa, walaupun kita puasa seumur hidup tidak bisa fitrah. Walaupun kita sholat tahajud tidak pernah duduk berdiri terus, tidak bisa fitrah. Untuk mencapai kefitrahan tadi hanya melakukan syariat Islam secara utuh dan tidak boleh berprasangka buruk dengan yang lain-lain. Ini yang agak rumit itu. Kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mempunyai prasangka buruk dengan siapapun, dengan apapun. Itu harus selalu mawas diri, harus selalu ngoreksi diri, tidak diperbolehkan ngoreksi kesalahan orang lain. Itu. Dan kita tidak boleh mengeluh, tidak mengeluh tadi ya diberitahukan tentang masa tadi.
Katakan kita hidup enak. Enak itu ada masanya, berapa lama enak? Enak, akhirnya nggak enak. Itu. Kita hidup nggak enak berapa lama nggak enak? Lama-lama jadi hilang, habis, ditelan oleh masa tadi. Jadi semua selain syariat Islam itu bengkok, melengkung, ada masanya. Gitu. Apapun di dunia ini. Jadi kita harus mempunyai wawasan, harus mempunyai pemikiran yang luas. Itu. Sehingga pada saat kita tidak enak, kita tidak gampang menderita. Di saat kita enak, kita tidak akan mudah ditimpa penyakit sombong. Itu. Enak berapa lama sih usia enak aja. Gitu. Dan tidak ada yang kekal. Yang kekal ya hanya Allah. Syariat Islam aja yang nggak dijalani karena Allah yang nggak kekal kok. Gitu. Yang membuat syariat Islam menjadi kekal tadi dijalani karena Allah tadi. Gitu. Sehingga roh manusia akhirnya dibawa ke tempat yang kekal tadi. Itu. Di mana tempat yang kekal itu? Di tempat asalnya kita semua diciptakan dulu. Di mana tempat asal mulanya dulu, di mana tempatnya Nabi Adam diciptakan dulu. Gitu. Nabi Adam diciptakan di surga, bukan di neraka. Jadi barang siapapun yang mau ibadah karena Allah, maka apabila meninggal akan dikembalikan ke tempat asal mula kejadiannya. Tuh. Tapi untuk menyampaikan hal yang sepenting itu tidak boleh dengan cara sangat terlalu ngotot. Ini sangat penting sekali karena begini, apabila seseorang itu ingin disesatkan oleh Allah, tidak ada satu nasihat pun yang bisa menembus hatinya. Tapi apabila Allah menghendaki seseorang itu selamat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengacaukannya, tidak ada yang bisa membelokkannya. Itu. Jadi kita tidak perlu terlalu ngotot. Kita sampaikan biasa-biasa saja. Kalau memang orang itu oleh Allah akan ditolong, maka orang itu ada respon, ada keinginan untuk bertanya, untuk memperjelas apa yang didengar. Itulah saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, sangat kami hormati, sehingga kita tidak mudah berpendek pikiran. Pikiran pendek itu sempit, nalar ini loh. Itu orang kalau memahami tentang masa tadi, kita seandainya waktu nggak enak kita nggak terlalu mengeluh, seandainya waktu ngalami enak tidak mungkin tertimpa penyakit sombong. Maka kiranya penting hal itu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Maka sekarang mari kita sama-sama membiasakan diri selalu berdoa, mendoakan kepada leluhur kita, kepada panutan kita. Apapun kata orang, masalah mendoakan yang lain harus tetap kita lakukan. Itu. Memang Nabi dulu tidak minta didoakan. Itu haknya Nabi kepada kita. Tapi hak kita kepada Nabi, kita haruslah mendoakan. Karena tanpa bimbingan, tanpa adanya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita semua menjadi kegelapan. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min syarri wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fihil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa usaskal ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.